Iya, kasih plug ini pakai solder yang panas. Kita gini-giniin aja di seret, dia pasti minggir sendiri nanti. Pokoknya dikasih plug. Saran saya pasti kalau bisa setiap model dikasih plug. Kan tadi saya bilang fungsi plug buat mempercepat titik lebur timah itu sendiri. Ya. Ada lagi? Masih ada yang bertanya? Soalnya mau bergilir. Ada yang bertanya untuk Venera ini? Iya. Silakan. Ayo silakan. Kalau ada HP yang itu tombol on off-nya udah nggak bisa, terus jalurnya untuk masang itu apa namanya saklarnya udah nggak ada, gimana? Lipet itu maksudnya Sama dengan tadi. Kalau lipet mungkin penanganannya yang saya bilang tadi ya jumper. Jumper ya. Kita harus nyari jalurnya satu-satu. Nah, jadi harus dikasih apa jalur lagi gitu. Iya. Itu kita nyari jalur. Disebut tadi ya jumper. Jumper ya. Jumper. Dia pakai kayak jumper itu yang macet. Benang kecil gitu. Kita nyari jalur, kita disambung dari benang itu ujung loncat kalau jumper. Kalau ini jam. Traffic jam kan, macet. Jadi jumper. Macet tinggal biar lancar. Sambung. Udah cabut. Ya. Jumper kalau listrik kan gitu kan. Itu ngomongnya kan. Ada lagi? Ini penahan panas ya. Masih ada yang bertanya nggak? Ayo bertanya kan. Wah, cepat. Itu kalau Ada yang bertanya nggak? mungkin kena sinar matahari ada pengaruhnya ke LCD yang pecah. Enggak, enggak. Untuk handphone yang udah ada sensor buat terang LCD ya. Handphone ini ada sensor buat itu. Handphone ini produk Dell. Dia Dell Strict namanya. Di handphone ini udah dipakai sih. Di handphone ini ada sensor di mana kalau nggak salah ini ya sensornya. Sensor ini buat nentuin ketika dia posisi gelap, LCD pun meredup. Fungsinya buat power itu, buat biar baterai lebih irit. Kalau posisi diterang, dia juga semakin terang. Karena apa? Kalau posisi terang, pasti nggak kelihatan kalau dia nggak terang gitu. Kita kena cahaya nih, kita deketin ke cahaya, LCD ini pun ikut semakin terang. Kalau kita jauhin dari cahaya, LCD pun ikut meredup. Fungsinya buat hemat baterai. Kalaupun kena cahaya, kalau rasa bisa meledak, pecah ya tadi ya? Enggak, pasti pecah itu karena terjatuh, kena tekanan, ataupun disaku biasanya. Orang nggak sengaja. Banyak orang yang komplain, iya, LCD saya kenapa pecah? Padahal saya nggak ngejatuhin, saya nggak ngapain, tapi disaku bisa aja pecah karena ketekan gini kita nggak ngerasa. LCD kan ada beberapa yang LCD yang rentan, ada LCD ini kan langsung bersentuhan sama kulit kan, beda kalau yang ini masih ada casing, ya, LCD-nya baru di dalam. Kalau ini kan langsung bersentuhan, tapi LCD ini tipe ini LCD kuat. Ini diketuk pakai ini pun juga dia kuat. Emang produknya seperti ini, makanya handphone yang mahal. Beda kalau handphone Cina. Ketok. Ibunya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini punya HP ya. Ini kuat handphone ya. Ada lagi? Ntar pecah diganti Blackberry. Kalau nggak Black Magic. Masih ada? Ayo, gimana? Masih ada? Karena mau berkenalan juga dengan yang Pak Agus, ya, sama Pak Cecep. Ya udah selesai. Cukup. Oke, terima kasih dari Venera, dan sekarang kita akan melihat tamu kita dari BlackBerry katanya. Minta BlackBerry dulu. Ini mau beli BlackBerry soalnya semua. Kumpul duit, beli BlackBerry. Di sana. Pindah lagi, Pak. Masalah bedanya kekuatan timahnya. Kalau kayak handphone lokal brand kayak Venera, kalau kita kan brand Venera, panasnya nggak terlalu panas, bisa keangkat. Ini LED timahnya sama kayak Venera. Ya, kumpul supaya dekat mendengar.
Ini sengaja udah saya angkat ininya, kaleng-kalengnya. Kalau Nokia, kalau Venera, ini bisa diangkat. Kalau ini sebenarnya udah kaleng rapat banget. Dan kalau diangkat pakai solder itu kayaknya susah. Bisa, cuman susah banget sama. Dia harus pakai hose yang buat masang apa namanya? Biasanya buat masang ini kaca mobil itu loh, lapisan kaca mobil pakai hose gitu. Nah, kenapa pakai kayak nyabut konektor? Dia harus pakai bos juga. Kalau pakai itu nanti leleh dia, plastiknya leleh. Ini kan plastik. Kalau pakai itu kenapa leleh? Karena udaranya fokus. Dia fokus dia kenceng terus. Sedangkan kalau itu kena panas, plastik ini kena panas, itu pasti leleh. Makanya harus pakai bos. Ini panas banget itu. Kalau tangan kena panas juga. Seperti ini. Ini sih saya harus ngelangin ke ini dulu sih teknologinya BlackBerry ini. Cuma nggak ada, belum ada ininya, fokusnya. Kalau teknik solder sama aja. Yang jelas tadi ada pertanyaan lagi nggak? Ya, yang bertanya silakan. Makanya udah itu aja kalau masalah solder. Cuman itu solder biasanya kurang panas kayak. Ada khusus ya solderannya ya? Dan mata soldernya harus juga, kalau itu udah pasti. Tolong kasih tahu sama Pak Timothy merek soldernya mana? Tahu ya? Infokusnya jadi datang hari ini nggak? Apa? Fokusnya jadi datang hari ini nggak? Fokus. Belum. Nanti hari-hari Selasa atau nanti Kamis. Bisa pinjam sebelum saya beli. BlackBerry. Belum kita masuk ke Saya nanti dijamin. Kita perangkat pertama kali karena pada tahun yang ini jalannya BlackBerry informasi mau jaringan datang dari kabel. Dulu masih begini monokrom sama kayak Nokia dulu. Teknologi LCD nanti biar jelas sama mulai dari yang monokrom sampai yang LED sampai yang saudara ada. BlackBerry adalah perangkat dalam kabel yang memiliki kemampuan layar telepon, seluler, SMS, teks, data internet dan berbagai kemampuan. Perangkatnya sama. Udah. Kontennya saya mau bawa ke sana. Ini apa perbedaannya? BlackBerry adalah device yang sama dengan handphone lain biasa. Biasa menjalankan fungsi dasar untuk telepon dan SMS. Yang membedakan adalah hanya operating system, dan handphone BlackBerry merupakan operating system berbasis Java buatan sini. Operating system pasti beda karena BlackBerry mempunyai teknologi yang khusus dengan yang lain. Dan bedanya kalau dia kan operating system kan banyak untuk mobile juga ada juga. Kalau BlackBerry hanya Java sih. Cuman bedanya di versi software. Dulu pertama versi 4 tampilannya kurang bagus. Cuman fungsi tetap sama, fungsi dasarnya push mail itu tetap jalan. Terus ada lagi versi 5. Sekarang udah versi 6. Itu maksud nanti dijelasin lah masalah software. BlackBerry tidak tanpa berlangganan servis BlackBerry tentu hanya bisa bikin pusing karena ini ketika BlackBerry telah diaktifkan dengan layanan BlackBerry operator Anda, BlackBerry menjadi careless device
berintegrasi gini. Misalkan gini, kalau BlackBerry ini nggak pakai layanan operator layanan yang disediakan sama BlackBerry ada 3, BIS, BES dan BES Plus. BIS ini untuk personal per orang. Kalau BES Plus, BES biasanya untuk kantoran, dan BES Plus itu ada plusnya juga. Bedanya kalau BIS dan BES, kalau BES bisa dikontrol sama orang kantor, artinya IT kantornya bisa kontrol device-nya. Misalkan di kantor A, dia ngasih handphone ke pegawainya satu-satu. Dia pakai layanan BES kantornya. Jadi IT-nya itu bisa nge-set kamu nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini di BlackBerry. Kalau pakai itu pasti nggak bisa. Itu bisa dikontrol sendiri dari server. Dan kalau BIS, ya kita terserah pakai BIS apa, BIS unlimited atau BIS macam-macam kalau paket dari operator. Dan itu harganya ya operator dia. Dan kalau nggak pakai itu, ya sama aja kayak phone biasa. Nggak bisa voicemail, nggak bisa, hanya bisa SMS doang, SMS sama telepon. Browsing pun pakai APN operator. Kalian udah tahu belum voicemail itu apa? Ada yang tahu belum? Voicemail yang dimiliki BlackBerry itu sistemnya sama kayak push SMS yang dipunyai operator. Artinya kita bukan menarik email, tapi kita dikirim email sama server. Kayak kalian gini, kalian ada SMS masuk, apa kalian tarik SMS-nya? Kan enggak kan? Ya, dikirimin sama operator. Dan teknologinya BlackBerry, voicemail-nya itu sama kayak teknologi hampir mirip lah. Cuman dia email bukan SMS. Pengecekan email perangkatnya harus dilakukan secara manual, full teknologi. Itu kalau di non BlackBerry ya. Kalau non BlackBerry dia harus ngecek. Biasanya setahu saya teknologi kayak aplikasi email itu dia searching nanti setiap berapa menit sekali ngecek ke server. Dan kalau BlackBerry dia handphonenya standby aja, receive, hanya menerima. Dan satu lagi teknologi yang selain voicemail, dia filenya di-encrypt sama dikompres. Artinya file yang kita terima 1:100 file normal. Misalkan saya kirim dapat foto yang berukuran 1 mega. Kalau saya buka di sini itu 10 KB. Kenapa? Biar itu salah satu kecepatan. Untuk mengatur kecepatan dia bisa ini. Yang kompres ini sebenarnya bukan handphonenya. Kalau kita terima itu yang kompres servernya. Baru kalau kita download filenya itu baru kelihatan 1 mega. Bayangkan kalau pakai yang lain pasti lama, nunggu download selesai baru bisa buka fotonya. Kalau BlackBerry enggak, begitu kirim langsung bisa buka foto. Ya itu karena kapasitasnya kecil. Kalau handphone lain dia nunggu dulu, dia download dulu filenya sampai penuh 1 mega baru bisa terbuka. Itu salah satu kelebihannya. Tapi kalau data itu kalau seumpama bisa apabila istilahnya kalau gambar biasanya itu kan gambar tampilannya atau size-nya Dikompres. Nah kalau dikompres ya size itu kan menerimanya dikompres. Itu kalau dilihat di HP itu istilahnya resolusinya sama nggak dengan Harusnya pasti beda sih. Cuman nggak pengaruh. tapi begitu Kayak didownload, gini, saya pakai YM di sini kalau pasang foto, kalau begitu saya online di PC
itu foto saya jadi buram gitu, enggak. Ataupun saya buka di foto profil ya, foto profil saya pasang di komputer, terus saya buka di online di sini juga. Kalau saya online di komputer, foto saya jadi buram. Dia kan seperti ini masalahnya. Kadang-kadang biasanya berlapis nggak kelihatan. Ya. Ada yang pakai BlackBerry nggak di sini? Wah, hampir semua Black Magic. Itu fungsinya itu dibilang kan dikembangkan oleh dunia BlackBerry sendiri software-nya. Ya. Ada di kesempatan ke orang lain yang mengembangkan itu. Kayak kita bisa Java tuh kembangkan software-nya untuk aplikasi. Maksudnya software sistemnya apa Bang? Aplikasinya? Aplikasi aja. Kalau aplikasi bisa. Bisa ya? Bisa. Kita bikin aplikasi. Kalau Anda bisa Java, bikin aplikasi. Ya, bisa aja. Oh, gitu. Dan baru-baru ini BlackBerry seorang hacker bisa masuk ke sistemnya BlackBerry. Sistem crossing. Ya, dia pakai dia masuk lewat browsernya BlackBerry yang versi 5 ya. Dia JavaScript-nya diaktifin, itu seorang itu bisa masuk. Itu kemarin-kemarin sih udah ada di saya. Dan sekarang BlackBerry, makanya kalau saran saya pakai BlackBerry yang OS-nya di bawah versi 5 atau versi 5 ke bawah, JavaScript-nya dinonaktifkan saja. Biasanya sih kalau Anda login ke ini www.bca.com, kalau itu nggak diaktifin dia nggak bisa buka. Artinya kita tidak bisa buka button-buttonnya, kita nggak bisa kita klik. Aman di situ. Sekarang sih masih dalam. Kalau OS 6 saya kira udah belum. Nih. Ini kalau handphone biasa ya. Dia ngirim lewat operator. Dia ngirim filenya kapasitasnya jadi segitu. Misalkan 1 mega ya dia ngirim 1 mega. Gitu. Ini kalau BlackBerry. Handphone ini mengirim file itu udah dikompres filenya, udah dikompres. Nanti filenya yang ngatur ini bagian ini DBI namanya. Di sini DBI, BlackBerry Infrastructure. Yang mahal sih sebenarnya di situ. Dia bukan jual handphone sebenarnya. Dia jual handphone, untungnya sih jual handphone, tapi dia juga untung dari layanan yang dia bikin. Begitu. Handphone, ini handphone BlackBerry, dia kirim filenya kecil, udah dikompres, masuk ke operator. Nah di sini, ini file-file di sini sebenarnya banyak sih, nanti alurnya banyak. Maksudnya di sini ada mail server, kita daftarin di sini ada mail server, misalkan Yahoo, kita punya Yahoo atau Gmail atau apa, kita bikin ngirim email ke BlackBerry B, ini A, ini B. Ketika kita kirim, masuk, ini udah dikompres nih, masuk sini, operator hanya ngecek, dia ngecek pin, misalnya pin, nomor ini, pinnya ini, oke masuk, dia nggak bisa membuka filenya, dia nggak bisa file yang dikirim, emailnya apa dalamnya nggak bisa buka, operator nggak bisa buka. Makanya ini udah di encrypt, bisa buka. Habis itu operator hanya ngecek email, pin dan lain-lainnya, dia nggak bisa buka filenya. Nah, baru di sini masuk ke server ini yang bekerja. Oh ini ngirim email ke pin berapa, jadi kita itu nggak narik. Kalau di sini server kan, di sini ada mail server nanti. Misalkan masuk ke mail server A, B daftar punya Yahoo misalkan b@yahoo.com misalkan ya. Dari server ini ngecek servernya, dari mail server ini ada yang masuk, dia sinkronis terus ke mail servernya ini yang email yang didaftarin di B.
Makanya habis ngecek dia pasti kirim ke sini. Kontrol ya? Iya. Jadi jangan pacaran di BlackBerry. Kontrol tuh sama. Makanya kayak pemerintah yang ini Tangkap itu. bukan kayak pemerintah di India, dia kenapa BlackBerry agak susah masuk ke sana karena itu mengganggu keamanan negara, dianggap mengganggu keamanan negara. Karena dia nggak Menyadap ya? Jadi teroris bisa aja pakai BlackBerry. Itu walaupun ada otorisasi khusus dari pemerintah nggak bisa di decrypt lagi ya itu ya? Sampai sekarang sih India belum ini. Kalau bisa decrypt lagi nggak? Itu RIM apa kepanjangan RIM ya? Research in motion. Research In motion. Emotion. Iya. Emotion. In motion. Oh, research in motion. Oh, itu hati-hati. Research in motion. Ini ada masalah buat sebenarnya banyak. Ini dari connect. Bis ditujukan pada pengguna akhir end user personal. Jadi hanya melalui perlu KTP, ini nggak perlu sih sebenarnya. Ini kalau base lebih ditujukan pada pengguna corporate, terutama yang ingin email dengan setting server pribadi atau bahkan memberikan polish terhadap email. Gini, yaitu polish. IT polish biasanya, IT polish itu bisa dihilangin sih itu. Kalau di software doang, IT polish itu nggak hilang. Artinya kalau kalian kebetulan ada handphone orang corporate dia pakai base, pasti ada IT polish nanti di handphone. Dan itu kalau di software nggak hilang. Bisa datanya hilang, cuman IT polishnya nggak hilang. Artinya handphone itu masih bisa dikontrol sama kantor corporate-nya, bisa connect ke server kantor tersebut. Enaknya di situ. Tapi ada software tertentu yang bisa menghilangkan IP polish itu. Nantilah itu di luar ini, di luar resminya. Kalian nggak ada yang pakai BlackBerry ya? Salah satu ya? Nggak ada yang pakai BlackBerry ya? Saya Black Magic soalnya. Nah ini. Nggak, sampai sini ditanya nggak tentang teknologinya aja. Di kita di masa ini mbak baru sekilas aja sih. Coba bertanya lagi supaya ini Atau terserah Solid. masalah yang lain udah masuk ke sini juga nggak apa-apa. Gimana? ya kalau mau bertanya cepat karena nanti akan pindah ke session berikut. Kalau masalah hardware nanti kita belajar bareng-bareng. Nyari solder yang Iya, tajam lagi yang iya. kuat. Tolong soldernya 2 biji. Solder. Sama apa? Tapi gini, session teori itu Ya. tetap jalan, ini juga berjalan terus. Minggu depan Sabtu kita bagaimana masukin software ke dalam handphone. Iya. Install komputer dari awal, install misalnya mau desktop manager BlackBerry, kita kasih tahu caranya. Terus cara ambil file untuk file versi misalnya OS 5, OS 6 kita kasih tahu. Untuk di handphone Cina pun cara masukin ke multi downloader namanya. Jadi bisa 8 handphone, 12 handphone sekali di-inject software. Sekali di-inject bisa hampir 11. Tergantung port virtual yang ada. Kamu pakai port berapa port ya ikutin. Tapi batasnya kalau nggak salah 18 handphone sekali upgrade. Terus kalau untuk Nokia kita akan pakai software dari Triparty, jadi bisa pakai JAV, nanti kita akan Sowin, JAV dan Tornado. Nah untuk Ericsson kita akan pakai SE2, Sony Ericsson, dan Samsung kita juga akan pakai. Jadi ada beberapa cara untuk hidupin handphone di luar repair. Repair itu bongkar, tapi sebelum di repair kita bisa ngidupin dengan upgrade software atau reflash. Reflash itu menggunakan software yang sama, namanya reflashing. Upgrade naikin versi. Kalau Nokia naik nggak bisa turun, cuma Nokia nggak bisa turun, versinya sudah naik, jangan coba-coba diturunin.
mati. Kalau nggak mati ngeblank atau SIM cardnya ditolak. Ya, jadi Nokia agak sedikit spesifik. Jadi mesti baca dulu versi softwarenya berapa, ada cara yang bisa tahu cara lihat versinya, baru di upgrade. Kalau di komputer kita lebih rendah, jangan coba-coba. Karena kalaupun dinaikin kembali, mungkin handphonenya ngunci, SIM cardnya nggak diterima. Bisa dihidupkan kembali, dinaikin. Syukur-syukur dia nggak ngelok, tapi rata-rata ngelok. Ya, jadi nanti ada tips-tips dari kita untuk how to upgrading, how to install komputer untuk software. Jadi BlackBerry lain, Nokia lain, handphone Cina pun lain. Tapi caranya sama, 100% sama. Cara ngambil file, cara ngupload sama. Cuman bentuk dari home-nya aja, homepage atau desktopnya beda. Tapi upgrade-nya sama. Yaitu bagian software. Tapi yang 1-7 tadi kita harus tuntaskan. Yang nomor 7 itu yang hardware 100% praktek kita lakukan. Dan untuk kelas siang kita ada nanti di hari Selasa jam 3 Bos. Jam 6. Ya, Jam 6 aja. Jam 6 ada, jam 6 sore sampai selesai itu akan dibawakan oleh Pak Agus. Hari Selasa, Kamis, Sabtu kita datang lagi bareng-bareng. Jadi cuma Selasa, Sabtu aja? Selasa, Kamis. Kamis ya? Tetap jam 6 ya? Sabtu kita ada seperti ini siang. Ya, jadi Selasa, Kamis tetap jam 6. Ya, tapi kalau teori mau dijalankan yang basic elektronika itu dari Tetap Pak jalan. Timothy, itu lebih baik. Ada baiknya buat kamu yang tidak pernah masuk mengecap elektronika. Elektro lain lagi, elektro ini nih, lampu. Elektronika ya? Listrik, elektro itu listrik. Nah, elektronika itu yang kecil, elektronika, jadi terkecil dari elektro. Ya udah, itu aja dari saya. Dan mungkin kalau mau dilanjutin, silahkan. Saya mau pamit dulu nih karena ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun yang meninggal teknisi. Oh, Teknisi, tapi teknisi gereja. oke. Saya harus kesana karena itu teman baik. Untuk kena jantung lagi, meninggal juga. Jangan-jangan kena pasta itu enggak? Sempat dirawat, tapi ya Tuhan nentuin lain, ya. Tapi jangan sampai kita cobai Tuhan. Istilahnya kalau kamu ada kolesterol apa semua, makan kambing segala macam itu namanya Salah sendiri ya? cepat kamu yang mau mati, ya. Harus tahu diri juga, ya. Oke. Terima kasih Pak Silakan, Nelson. saya mau Kita lanjut. ya. Terima kasih Ini atas bisa waktunya. lanjut, mau refreshing untuk ini kita belum masih ke rebolling belum. Iya. Setang IC nanti akan pelan-pelan ke sana. Tapi saya maunya saya sih April itu ada yang bisa kita ambil. Iya. April ini loh. Ya. Ada 2 perusahaan yang sudah waiting list dan mereka tetap berharap dari kita. Ya mereka berharap ya seperti lulusan-lulusan sebelumnya. Berkualitas, dan itu yang saya bisa janjiin. Tapi kalau saya lihat April tidak memungkinkan, nggak mungkin kita showing kamu ke sana. Impossible. Ya, kita bisa paksain. Oke. Baik. Itu aja dari saya. Sekali lagi Terima dari kasih. semua siswa mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Nelson dan sampai ketemu hari Sabtu ya. Oke. Oke. Ketemu Terima Sabtu. kasih. Oke. Ya. Selamat Silakan sore. lanjut. Saya lagi beres-beres. Oke dah. Tooling. Ya, masih ada dilanjutkan oleh BlackBerry sebelum kita pindah. Kalau kita ngejar aku, mendingan kita langsung praktek aja solder gimana? Ya, jadi hari apa? Sebelah situ satu, sebelah sini satu. Kalau di situ semua Tapi kan alat soldernya belum memenuhi standar. belum. Kalau sekedar latihan Mau dibeli? Sekedar latihan. Oh, latihan, nggak oke. masalah. Oke. Tapi mungkin sebelum latihan kita ada waktu sebentar dengan Nokia ya. Iya. Oke. Mari Pak Agus, silakan. Mau pakai papan tulis atau oke. Baik. Nggak ada publik 2 jam, 2 jam gitu. Mau habis ini kali sebelum praktek. Ini berapa? Tadi masuk jam 1. Ini kan setengah jam aja ya. Nokia setengah jam ya? Iya, Oke. jenuh. Oke. Jadi setengah jam untuk ini, maka kita masuk di dalam istirahat. Istilah Pak Nelson coffee break. Ya. Ya, kalau Oke. terus pas ini udah bucak nih. Ya udah padat. Karena saya training tuh paling tinggi di Nokia, tiap 2 jam sudah istirahat. Oke. Kalau nggak butek, gelas kamu tumpah nanti gelas. Selokan tuh kayak gelas kan.
Baik, silakan Pak Agus. Hati-hati di jalan, Pak Nelson. Soalnya banyak motor yang suka motong lagi. Ya, syukur. Kita hari ini ada alhamdulillah ada motor di jalan. Kemarin 2 kali berturut-turut musibah itu. Gantian saya tadi Kenapa kamu? nabrak motor. Wah, ya. Ini pertandanya perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi TTMT sama teknisi harus Mesti. melihat dari sisi Kalau moral. bantu berdoa juga ada apa ini? Iya. Siap-siap giliran saya. Oke. Oke. Jangan ditunggu giliran. Oke ya. Ya, oke. Baik, nanti kita report by email. Oke. Terus kalau ada email mereka semua nanti kita bikin mailing list. Iya, oke. Harus Jadi buat. Ada update Harus ya, mailing list. di Yahoo juga nggak apa-apa. Oke, nanti saya buatkan satu-satu. Thank you. Saya balik. Bye bye. God bless you. Jadi disenggol juga tadi, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Kalau kemarin dua kali berturut-turut Pak Nisan katanya ada kecelakaan, tadi saya juga kebetulan. Jadi ada ibu naik motor pelan-pelan. Tahu-tahu belok kasih sen, nggak kasih apa, terus motor di depan saya itu bentukan laki-laki semua, nggak ada pasien gitu, langsung kebetulan saya di belakangnya udah ragu-ragu ini orang mau ngapain untuk jalannya kayak gini gitu. Nontonnya benar. Saya udah jaga-jaga tapi ya tetap nunggu gitu. Segera minta itu. Betul enggak menggendong tadi ibunya. Ibunya langsung kabur, Pak. Kok kabur? Waduh. Kalau yang dua-duanya itu nabrak kebetulan alhamdulillah nggak apa-apa ya, terus saya jalan lagi. Tadi sudah diterangkan panjang lebar sama Pak Nelson tentang Nokia dan handphone pada umumnya secara global. Sekarang biar nggak jenuh, saya mau main gambar-gambar dikit. Ini ada yang sudah pernah di rumah pegang handphone, maksud saya jadi Saya pernah pegang handphone, tapi bukan Nokia. enggak, maksud saya yang Oh. teknis handphone ada Oh, tenis sih. buka foto di rumah saudara. Mungkin kita berbalik lagi ke awal lagi dari yang pertama kali saya tahu, dan mudah-mudahan masih banyak di pasaran. Karena kan kita semua di sini belajar untuk bisa versi handphone sedikit-sedikit gitu ya. Dari awal. Kalau kita lihat di handphone 3310, handphone 3310, kita lihat di sini nanti ada PA. Di sini ada PA. Di sini ada filter. Ya udah 98% ada warna Di sini ada hagar. memori overload. Kemarin ada yang nyatet Belum. di CT3 itu komponennya ada apa aja? Ada hagar. Mestinya kalau ada yang bawa ginian nggak usah diterang, nggak usah digambarin sih. Ada yang bawa ginian 3310 nggak ada di situ. Ada ya. Contohnya sekarang Di sini ada Ada di sini. panel Kontrol. panel warpo nggak Tidak. PCB itu apa? Power printed panel. circuit board. printer. Printed circuit board. Jadi Printed circuit board. board Tapi papan dari tadi saya bilang salah. Printed circuit itu board. yang sudah dicetak. Yang up sama bawah kan? Ya, Iya. ini yang up di sini. Ah, itu kan. Kita gambarkan dulu. Ada yang up doang, ada yang up sama bottomnya. Oh iya. Di sini ada sikon, ada mesh di sini. Di sini
Tanta Koba juga ada. Tanta Koba. Di sini ada flash. Sini ada RAM. Wah ya Bo. PCB kok PBB? Kalau si sirkuit Cuma namanya doang Pak. beda-beda. PDB sama ini. Terserah orang mau kasih nama apa. Oh, sama aja. Sama. Sama Oh, sama. PCB Jadi sama yang PBB. Bawa modul bisa dibuka ya. Ada yang Modelnya pakai bawa biasa. nggak semua? Bawa Udah dikasih. Hah? Nah, bukan yang sudah daftar di sini udah dikasih. Sudah dikasih data. Yang di ituan. Oh, yang ini ya? B ya, base bandnya udah dikasih kan? Ini yang di CT4 ini. Soalnya tempat ya. Saya terangin dari yang awal aja. Biar gampang yang masih banyak di pasaran yang masuk kalau dibilang tadi masuk Harus bawa ya setiap tulisannya kelas apa, harus bawa 10.000 itu. kan lumayan 10.000 gitu. Iya. Kalau yang Mahal itu. BlackBerry itu kan handphone fotokopi mahal, itu. jadi Nggak dibawa-bawa ada. nanti nggak sembarangan orang masuk servis ke situ kan. Iya. Jadi dari yang dikit-dikit dulu aja. Di sini ada Switek on off. Ini ada apa? Hmm? Pricing course apa? Frekuensi, radio frekuensi. Iya. Pricing course. Radio frekuensi engine block diagram. RF itu radio frekuensi. Iya. Oh, betul. Asisten Pak Agus ya. Sudah ngajar kok. Sebenarnya sih gambar-gambar di sini lebih ini teman kalau nggak biasa Iya. nanti jadi konten bingung nanti. Kalau nggak biasa baca skemanya blok diagram. Iya. Kalau tadi diterangkan setelah on off masuk, tadi larinya kemana? PS. PS. Mana? PS. Oh, power supply. Play. Power supply. Jadi on off itu kalau dia kasih trigger transistor ini gini ya. Iya, diagramnya gitu. Cuma lihat saja di sana. Foto-foto sudah masuk semua. Begitu kita pencet handphone 3310, ini masuk yang 3310 dulu. 3310 dia pencet. Ini ada nanti jalur lari ke sini, power on off namanya. Power on off ini nanti akan memberi perintah kepada dia akan keluar tegangan tadi ada berapa? 2 ya kalau nggak salah. Iya, dua. VBB sama VBB sama VBB sama V-Flash. Jadi dia akan VX. lari, dia akan lari ke Sikon. VCO ya. Sikon ini sebenarnya digerakkan dari ini, VCT CXO. Oh, VCT. Dia ada semacam kristal osilator, dia pembangkit frekuensi itu. Dia mengeluarkan tegangan frekuensi 26 megahertz. Si kontrol itu si apa ya? Si kontrol itu. Sikon ini Power itu. powernya ini. Power itu. Ini power yang utama dia semua tegangan itu asalnya dari dia. Kayak bagian logistik gitu. Itu bukan yang sekarang disebut MET ya, si kontrol. Bukan. Mat di sini, Pak. Oh, MET di bawah. Mat ini ada MCU, ASIC sama DSP. Sikon ini fungsinya adalah sebagai apa itu power management, mensuplai tegangan yang terintegrasi ke seluruh bagian. Jadi semua yang ada di sini kecuali PA ya, agar ada MET, ada CET, ada Cobra, ada Flash, ada RAM ini tegangannya keluar dari Sikon semuanya. Jadi kalau ini nggak ada, ya nggak ada tekanan masuk, berarti otomatis mati. Bagus. Apa dulu ini ada sikon itu M apa itu? MET. MET, MET bukan MET.
untuk sikon itu jadi dirubah jadi MEO itu, manajemennya itu, untuk mengatur power supply. Oh. Ya, ini M apa namanya itu? Aduh lupa. UM itu ya. Ya, UMX, Simpan. UMX, unit apa itu? Jadi UMX. Kalau U UIM A, itu atau unit IME electric management ya. Oh iya ada betul. gini Pak ya. Oh iya betul. Kalau yang Sikon ini untuk generasi di CT3. Oh di CT3. Kalau yang UIM, UME, UME, K ini nanti generasinya di CT4. Jadi kita mau bilang Oh masuk DC3 dulu ya. DC3 dulu. Bisa taruh gini supaya ada catatan sini DC4 yang UM, UME, UMX kasih catatan gitu karena nanti diputar lagi soalnya sama ini siswa. Karena saya tanggung jawab untuk kualitas. Oke. Nah, Ini untuk DC3. Saya pernah ngajar DC3 Pak Agus. Oh iya, Pak. Ya. Adapun ini DCT4. ini di CT4. Saya lupa lagi DCT. Kalau bis 5 nanti lain lagi. Jadi namanya bukan GM, bukan GME, bukan GMK. Nanti ada lagi Retu sama Tafu. Ada yang namanya Filma juga ada. Jadi kesini dulu lah biar gampang satu-satu. Berarti kita mau naik ke lantai 2 itu Iya. naik tangga sedikit dulu. Jangan langsung lompat gitu. Iya, jatuh nanti lagi. Kecuali punya ilmu mendingan tubuh Pak. Nah, setelah dia mengeluarkan VCT6 ini keluarkan frekuensi 26 mega, dia dibawa ke Hagar. Dia lari ke sini. Dari Hagar dia frekuensi 26 mega ini diolah menjadi 13 mega. Jadi 26 mega bagi 2 menjadi 13 mega. Dari Hagar setelah dia menghasilkan frekuensi 13 mega, dia masuk ke MET. MET ini MCU, ASIC sama DSP. Jadi, Digital ya. ya. Ini udah ini. Itu kalau di komputer MET itu CPU ya. CPU Pak. Jadi otaknya semua perintah itu dari CPU ini, MET ini. Setelah dia di MET ini dia memberi perintah ke sikon melalui jadi 26 mega menghasilkan 13 mega. 13 mega dikasih ke MET. Sama MET diolah lagi, dia memberi perintah ke sikon untuk bekerja ini. Jadi ini ibaratnya manajernya di sini, CPU ini. CPU kalau di komputer, MET itu CPU-nya. Itu sama dengan CPU kalau komputer. Kalau di DCT4 namanya UPP. Kalau di N-series atau BIS-Band 5 nanti ada RAP 3G. Ini beda lagi. DC itu apa namanya? DCT5. DCT4. Oh, itu ditulis jadi kelihatan. Kalau ini BIS-Band 5. Bukan di situ lah. Hah? Oh, BB ya? RAP 3G 3. Itu BB apa itu? Panjangan BB? BIS-Band 5, BIS-Band 5. Oh, baseband. Itu istilahnya seperti tadi dibilang ada namanya GM, GME, GMX. Itu kan karena dari pabrikannya di sana. Pabrikan itu kasih nama itu. Terus dari MET dia kasih perintah ke sikon untuk menghasilkan tegangan bekerja ya.
setelah dia rotate udah aktif, dia akan menghasilkan untuk binoknya itu menghasilkan beberapa tegangan. Menghasilkan kalau nggak salah 4 tegangan ke baseband dan 7 tegangan. Mr. Timothy, baik bolpennya yang terang dong, kasih potong aja dah, dipotong aja supaya tebal, soalnya nggak kerekam di sini. Dia 4 tegangan maksudnya. 4 tegangan. Ada yang bilang 3, ada yang 4. Intinya nggak turun ke atas. Jadi gini. Dia menghasilkan 4 tegangan ke baseband untuk basebandnya. Ini dari sikonnya. Jadi ada VBB, ada VCOBA, ada V huruf X. Satu vektor. Ini mohon maaf ini Pak Agus, barangkali bisa kasih sama dengan apa itu? VCOBA itu apa fungsinya? Viper X apa fungsinya? Ya. Jadi bisa direkam di sini nanti kalau mereka nanti nanya, tinggal saya putar gitu. Dari VBB ini dia nanti akan ngasih tegangan yang namanya BB itu baseband. Jadi dia akan ngasih bukan BlackBerry. Dia akan memberi tegangan ke COBA, ke MET. Itu namanya kasih VBB. Terus COBA sendiri nanti ada tegangan lagi VCOBA gitu. Jadi ada, kalau nanti dilihat kok di sini ada VBB, ada VCOBA, terus ada tadi bilang ada VCAM, itu nanti walaupun satu IC nanti fungsinya masing-masing Pak. Kalau salah satu nggak ada nanti handphone jadi timpang nanti. Kalau saya menurut pemahaman saya Pak, di B itu kan baseband. Ya. Semua yang ada terkandung situ adalah baseband kan. Ya. Jadi pada saat dia kasih 4 baseband punya itu berarti VBB dulu berfungsi seluruhnya. Ya. Baru bisa bicara tentang VCOBA ya. Ya. Oh ya. Itu Makasih bisa, Pak. bisa nanti gitu. Ya udah nggak apa-apa. Biar gampang gitu aja. Terima kasih. Terus nanti dia selain menghasilkan 4 tegangan ini, 3 tegangan. Jadi terserah orang mau bilang VBB itu baseband itu mencakup semuanya, itu nggak masalah. Yang penting dia, yang jelas dia nanti intinya dia mensuplai semua Komponen. tegangan itu lari ke semua komponen. Terus selain ke baseband dia akan 7 tegangan ke RF. Oh, radio frekuensi. Dia nanti ada VTX, USCXO, ada VRX, RX. Viana ada kan Pak? V itu nanti di DCT 4. Oh di situ 4 terlalu maju saya. Di DCT 3 nggak ada kayak gitu, VANA terus VIO, Saya kenal anak. ada VXO, ada VCP. Oh baru saya tahu itu di DCT 4 Pak ya? Jadi kalau Bapak Nelson itu kan menerangkan secara global Pak. Iya betul. Dia itu tingkatnya udah jauh